Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Sabsaban Naja, NPM 2051040126. Saya dari Manajemen Bisnis Syariah kelas D semester 4 yang akan menyelesaikan tugas PPI berupa video khutbah tentang tawadu atau rendah hati. Alhamdulillah alladzi amarna bi'ada'i syara'i, asyhadu an la ilaha illallahus samiul badi wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari istimewa ini marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tawadu atau sikap rendah hati. Jamaah yang berbahagia, tawadu berarti menempatkan kita lebih rendah daripada mereka semua. Hal ini guna mengubur sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada seluruh makhluk ciptaannya, meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Lawan dari tawadu adalah sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam sifat tercela lainnya. Kita tentu hafal betul kisah iblis yang menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam. Itu tidak lain karena kesombongan makhluk terlaknat tersebut. Pasalnya, iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Biyadatul Hidayah menegaskan bahwa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk kesombongan. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adanya di akhirat kelak. Hal demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa, dan kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk, kita dapat menganggap keseluruhannya demikian. Setiap manusia pasti memiliki sifat yang baik. Imam Al-Ghazali memberikan tips bagaimana kita menggunakan kacamata tawadu dalam melihat siapa saja, anak kecil, orang tua, orang bodoh, atau kafir sekalipun. Anak kecil tentu belum dihukumi taklif sehingga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari-hari kita tidak pernah lepas dari bermaksiat kepadanya. Begitu dengan kita, tidak perlu ragu untuk mengakui bahwa anak kecil itu lebih baik dari diri kita. Orang yang lebih tua dari kita sebaiknya dipandang lebih baik, sebab mereka lebih dahulu daripada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa mereka lebih baik daripada kita. Sekalipun ada orang yang tampak, mohon maaf, bodoh, kita juga harus meyakini kebaikan mereka, sebab jika pun mereka melakukan maksiat, tentu itu didasari atas ketidaktahuannya. Sedangkan kita tetap bermaksiat meskipun kita tahu bahwa tersebut salah dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik,
sebab mungkin saja suatu saat nanti atau mungkin di akhirat hayat kelaknya ia mengucapkan syahadat dan wafat dalam membawa keislaman dan keimanan. Hal demikian bukanlah hal yang mustahil dan membawa banyak terjadi. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dengan keyakinan demikian, perasaan tidak lebih baik dari orang lain, maka kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari, dan menggantinya dengan sikap dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, jamaah Jumat sekalian, penting bagi kita untuk menerapkan sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari, sebab orang tawadu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang utama. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 sebagai berikut. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jakhiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba utama Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana dicantumkan Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab Lababul Hadis sebagai berikut. At-tawadu'u min akhlaqil anbiya wat takabbur min akhlaqil kuffari wal fura'inah. Yang artinya, tawadu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir atau para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita bertawadu, sesungguhnya kita telah menjalankan salah satu akhlak para nabi. Dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap demikian ini. Meskipun ini akan sulit diterapkan karena beragam hal, mulai merasa diri pintar karena berprestasi, merasa lebih dekat dengan Allah karena selalu berjalan di masjid misalnya, dan sebagainya. Tawadu haruslah kita latih sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan terbiasa bersikap demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tabi'in. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba' faya ayyuhal hadirun ausikum wa nafsi bitaqullahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍu 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wattabi'in wattabi'it tabi'in
وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وينهون عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.